Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Babang Charles ya di channel kita, channel Sembari Cerita TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jumpa kembali bersama saya Babang Charles ya di channel Sembari Cerita. Kali ini kita kedatangan tamu, bintang tamu, narasumber dari jauh dari Temanggung. Dia bercerita tentang awal mula dia menjadi indigo, rasanya bagaimana. Nanti langsung saja kita tanya-tanya. Yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa guys, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share ya, biar saya lebih semangat lagi membuat video-video ataupun mistis-mistis ya. Nanti kalau ada yang mau bercerita bisa langsung, ataupun komentar nanti bisa langsung kami tanggapi dan bisa langsung kami tindak lanjuti ya guys ya. Ya, ini katanya tadi kan Mbak Dita WhatsApp saya mengalami cerita-cerita mistis gitu. Mbak Dita dari kecil katanya sudah indigo. Bisa diceritakan Mbak awal mula bisa melihat hal-hal gaib itu bagaimana ya? Bisa diceritakan? Monggo. Iya, jadi aku melihat hal kayak gitu tuh sebenarnya ya bukan indigo awalannya ya. Tapi kan setiap orang pasti bisa melihat, mungkin karena pikirannya kosong atau apa. Tapi awalan aku lihat hal-hal kayak gitu tuh ketika aku masih SMP. Gitu. Oh, dari SMP? Iya. Awal mulanya merasakan atau bisa melihat langsung Mbak? Ya awalnya itu kayak dengar suara kayak benda jatuh sendiri atau apa, atau mungkin alat-alat yang mungkin itu apa ya, bergerak sendiri gitu mungkin ya kan. Dan terus tapi setelah awalnya sih biasa aja, mungkin itu apa kan, tapi setelah dilihat itu emang ada, itu emang real gitu. Ada sosoknya berarti? Iya, ada sosoknya. Pernah merasa takut gak? Awal mula kayak gitu tuh merasa takut gak? Atau masa bodoh gitu? Ya awal sih masa bodoh ya. Awalnya sih bodoh amat gitu bodoh kan. amat. Tapi setelah itu ya ngerasain takut juga. Tapi lama-lama ya udah biasa gitu, lihat kayak gitu udah biasa gitu. Berarti semakin kesini udah biasa aja gitu? Udah biasa. Bisa komunikasi nggak? Kalau sama hal-hal seperti itu bisa komunikasi nggak? Kalau hal-hal kayak gitu sih masih bisa ya kan? Bisa. Masih bisa ya. Berarti kalau ngobrol gitu bisa. Kalau semisal nih ada temennya kerasukan terus mbaknya nanyain gitu, atau ya pernah, cuma aku nggak nanyain. Pernah dulu waktu aku masih SMP, karena aku SMP masih di Sukoharjo, tepatnya di Asrama Marihargo. Oh, berarti Mbak Dita itu bukan asli Temanggung ya? Iya bukan. Oh iya. Aslinya orang mana Mbak aslinya? Iya. Oh iya. Ya. Aslinya di mana? Ya aslinya sih kalau ikut ibu ya di sini. Oh, ikut ibunya di Temanggung. Iya. Berarti di Temanggung itu pendatang. Iya. Bisa jadi. Sekolahnya di mana Mbak? Aku sekolah SMP di Kanisius Artikiloso. Mantap. Terus SMA aku di Weleri, Tenesiana Weleri. Boleh. Iya. Di sekolah situ pernah mengalami kegiatan hal-hal yang mistis atau gimana? Ya, Di sekolahan. di sekolahan. Kalau di sekolahan sih pernah, tapi bukan aku yang ngalamin, tapi ya mungkin temen aku. Tapi aku pernah dengar ya kan. Tapi emang ada sih. Jadi penjaga sekolah, salah satu penjaga sekolah itu dulu pernah waktu mau nutup sekolahan kan. Satpam? Iya, bukan penjaga sekolah. Pak Bon ya? Iya. Nah waktu itu aku dengar katanya waktu mau ngunci kelas, ya kan, mau ngunci kelas itu apa namanya, kayak kursi itu naik sendiri. Naik di meja? Iya, naik di meja. Jadi kayak apa ya, hantunya itu ya bukan hantu atau apa, tapi nggak tahu, mungkin itu hantu atau apa, tapi emang ada kayak kursinya tuh naik sendiri. Terus ada suara drum band. Iya. Suara drum band itu apa ya, kayak suara drum band itu
bunyi, maksudnya kayak dimainkan itu, tapi suaranya itu bagus banget, tapi diiringi sama suara kereta api. Itu ada keretanya tapi Gak ada suara, tapi ada yang pernah dengar, penjaga sekolah itu pernah dengar, tapi emang ada sih. seru. Itu yang di SMP atau yang Yang di SMP wow. itu ada. Terus juga waktu bersih itu kayak makhluknya itu kayak baik banget gitu loh, bantuin naikin kursi ke meja gitu. Terus denger ada suara drum band dimainin diiringi sama suara kereta. Berarti hal mistis itu ada yang baik, ada yang enggak yang baik. Iya, ada yang baik ada yang enggak. Saya kirain hal yang mistis itu cuma nakut-nakutin, kadang kan ada yang ngikutin gitu, yang buat onar atau gimana. Kebanyakan sih kalau cara mengatasi hal-hal yang gitu biar nggak takut tuh gimana, Pak? Ya caranya ya gimana ya? Kayak misalkan mungkin lah ya berdoa aja lah mungkin. Kalau insya Allah Berdoa. iya. Yo, kalau seumpama nih, ini antisipasi kan, mbaknya indigo mesti kan tahu cara mengantisipasinya. Kalau seumpama kita ngerasa badannya itu kan agak berat, mungkin ya salah satunya nggak enak badan atau gimana ya, di Iya. tempat yang apa namanya baru datang gitu kan, biasanya ada orang, kalau bahasa Jawa itu ketemper lah. Itu bagaimana cara ngatasinya, Mbak? Kalau kayak gitu tuh ya tergantung aja lah ya. Misalkan ya cara ngatasinnya mungkin lah kayak baca-baca surat kah atau apa gitu. Surat. Oh, berarti Iya. intinya baca ayat suci. Kalau Kayak muslim itu Al-Qur'an. Iya, kalau muslim Al-Qur'an gitu aja Iya. mungkin bisa teratasi. Boleh. Berarti dari Mbak Dita sendiri, dari keluarga ada yang mungkin bisa hal-hal seperti itu atau gimana? Ada nggak? Ada sih, Siapa? mbah aku sendiri. Oh, Mbah. Iya. Berarti kemungkinan nek katanya orang-orang yang bisa itu, kalau orang bisa melihat hal-hal kayak gitu itu biasanya dari turunan. Berarti mbahnya bisa ya? Bisa, tapi rata-rata emang kayak ayah aku, ibu aku atau siapapun itu emang bisa lihat sih Bisa lihat. sebenarnya. Iya. Bisa lihat tok. Bisa sebenarnya bisa mendengar kayak misalkan kayak apa ya, pernah sih ngalamin waktu itu kan karena ibu aku kan Katolik kan. Iya. Ibu aku Katolik. Nah terus kan waktu itu kan pernah waktu misal lingkungan lah ya, kalau istilahnya kan kalau di Islam kan ngaji, kalau Iya. ini misal lingkungan pernah bukannya dengar tapi atau gimana, tapi mungkin ngerasain kan ya. Jadi salah satu pastor itu tuh pernah katanya waktu itu kan bilang sama ibu, itu jendelanya jangan ditutup, ada orang yang mau misa, tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Terus kayak ada orang yang nangis gitu kan, nangis gitu. Terus gimana ya, kayak ya sudah mari kita doakan gitu. Jadi itu tuh dengar kayak ada orang nangis minta doa, terus kayak rombongan, kayak pastornya tuh bilang ya sudah kita doakan gitu aja. Itu di gereja? Nggak di gereja sih, kayak misal lingkungan gitu aja, tapi di gereja emang ada. Berarti itu di rumah, pas kegiatan di rumah? Iya, pas kegiatan di rumah. Banyak ya ternyata ya. Iya. Beda agama juga ada ya? Iya, banyak. Saya kira cuman di tanah sini doang ada kayak gitu, ternyata di agama-agama juga ada. Iya, di agama kan kalau apa ya, dalam kitab suci yang aku tahu, karena kan dulu aku Katolik. Oh, iya. kan, ya, gitu. Dalam kitab suci itu manusia itu nggak hanya dirasukin satu roh, tapi bisa 20 roh. 20 roh itu bisa masuk ke tubuh kita. 20 roh itu? Iya, karena kan diceritakan kalau apa ya? Diceritakan waktu kematian Isa Al-Masih itu kan, waktu itu kan dia pergi ke Galilea, terus dia ketemu sama seseorang yang kerasukan roh. Lah rohnya itu dimasukkan ke babi-babi kayak babi-babi gitu. Terus babinya masuk ke jurang gitu. Itu yang versi Katoliknya ya? Iya, itu yang versi Katolik. Seperti itu yang Iya. Anda pernah pelajari di Iya. sebelumnya. Iya, yang aku pernah pelajari sebelumnya. Sekarang sudah mualaf ini ya? Udah. Oh ya, alhamdulillah ya sudah mualaf. Dari orang tua mendukung Mbak E jadi mualaf? Mendukung sih. Mantap. Berarti selama ini jadi mualaf ataukah masih sama bisa melihat hal seperti itu atau udah hilang? Ya
lama sedikit demi sedikit sih hilang ya. Hilang. Tapi masih bisa lihat sih sebenarnya. Berarti pasif gitu. Iya pasti. Terakhir melihat ataupun merasakan ada gangguan makhluk halus itu di mana? Di rumah bude aku waktu itu. Terakhir di situ. Iya, terakhir Apa di yang situ. Anda rasakan? Waktu itu pagi hari sekitaran jam 3, karena kan aku emang suka bangun pagi, karena waktu itu kan aku belum di asrama ya waktu SMA. Aku nyapu terus aku tuh buka pintu di samping. Aku tuh lihat ada orang gemuk terus merah semua. Pokoknya bedanya itu merah, terus kayak ada apa ya ini ya? Tanduk. Tanduk, Oh. ada tanduk, tapi orangnya itu gemuk. Aku Oh. lihat, tapi nggak tahu itu apa namanya, aku juga nggak tahu sih. Itu di mana? Di pojok atau di depan pintu persis? Depan aku sendiri, Di di depan. depan gini. Aku lagi nyapu kok ada gini. Ya aku cuma bisa diem aja gitu. Berarti mendadak muncul gitu Dia atau mendadak muncul, mbaknya buka langsung Iya. dia nongol? buka gini langsung. Ya udah, tapi aku tuh kayak pura-pura nggak lihat, lanjutin Oh. nyapu gini. Pura-pura kalian. Iya, Enggak pura-pura. takut, enggak takut. Enggak sih. Wis. Biasa. Berarti udah terbiasa ini. Udah terbiasa. Mantap. Ini salah satu cewek yang pemberani juga ya Lur ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya nanti bisa ditanyakan, nanti kita lanjut di part 2-nya ya. Oke, welcome. Sempurna.